Tanya katakanlah gitu, misalnya ketemu dengan Bu Susi. Lalu banyak yang kemudian wartawan bertanya kepada saya juga, pada teman-teman Demokrat lainnya, gimana nih Bu Susi kayaknya cawapres gitu, atau baca wapres, bagaimana? Kalau kami melihatnya dalam konteks yang berbeda begitu. Kami melihat pertemuan Bu Susi dan Mas Anies ini sangat-sangat positif, ya, sangat positif. Mengapa bagi kami sangat positif? Karena Mas Anies ini kan seorang baca pres, calon pemimpin negeri ini, apalagi kalau nanti dipercaya ya oleh rakyat Indonesia di Februari 2024, beliau kemudian bisa menang, entah di putaran pertama menang langsung atau misalnya masuk ke putaran kedua, tapi dengan terpilihnya beliau nanti, itu beliau bisa menunjukkan bahwa beliau ini bisa bekerja sama dengan semua pihak, bisa merangkul semua kelompok, semua elemen gitu. Orang yang tidak ragu dan tidak segan untuk berkomunikasi atau bersilaturahmi dengan siapapun. Nah, ini yang menjadi penting ini di sini. Pesan utama yang disampaikan oleh Mas Anies dengan pertemuan uh, dengan Bu Susi ini adalah itu, gitu. Bahwa Mas Anies sebagai baca pres, sebagai calon pemimpin negeri ini, itu sangat terbuka gitu, berkomunikasi dengan siapapun dan bisa bersilaturahmi dengan siapapun dan siap untuk merangkul siapapun. Nah, katakanlah kemudian ada masyarakat, ada elemen-elemen bangsa ini yang menginginkan, katakanlah Bu Susi sepertinya cocok nih buat Mas Anies misalnya. Bagi kami ini juga hal yang sangat positif. Mengapa? Ini menandakan bahwa baca pres koalisi perubahan Mas Anies Baswedan ini merupakan magnet, gitu. Merupakan magnet bagi siapapun yang tidak hanya ada di dalam koalisi perubahan, tapi juga tokoh-tokoh di luar yang ingin bergabung bersama dan tinggal menunggu momentum. Gitu. Nah, ini yang kami lihat gitu. Jadi ya, pertama kami ingin sampaikan bahwa dari Demokrat sangat mengapresiasi dan menyambut positif pertemuan Mas Anies dengan Bu Susi gitu. Kemudian kan juga perlu bertanya mengenai bagaimana posisi Mas Ahaye, bagaimana apakah posisi cawapres ini Demokrat melihatnya apakah memang paling pas itu Mas Ahaye. Ya kalau dari kami begini, sederhananya namanya partai, kan kita punya kader yang bagus, kader-kader menginginkan bahwa Mas Ahaye lah sosok yang paling pas mewakili perubahan, misalnya melengkapi Mas Anies Baswedan. Bagi kami ini suatu hal yang sangat wajar gitu. Kalau misalnya kader kami tidak ingin mendorong Mas Ahaye, berarti kan ada yang nggak pas nih dengan Mas Ahaye gitu sebenarnya sebagai pemimpin. Tapi kenyataannya kita mutlak mendorong penuh beliau dan berharap penuh agar beliau bisa menjadi wakil Mas Anies. Sama persis dengan teman-teman PKS yang punya tokoh sekaliber Mas Aher, lalu kemudian punya tokoh seperti tadi disebut oleh Bang Rocky Gerung ya, Bang Zulkifli Mansah ya, Gubernur NTB ya kan. Ini kan juga menandakan bahwa kita punya banyak opsi nih. Di koalisi perubahan kita punya banyak calon wakil presiden di sini, baik di teman-teman PKS, baik juga di kita maupun dari nama-nama lain. Nah, memang kalau bicara mengenai perubahan, yang paling penting ini kan bukan sekedar sosok gitu ya, dalam konteks sosoknya si A atau si B gitu, tetapi lebih kepada bagaimana semangat perubahan itu benar-benar bisa diperjuangkan. Mas Anies sudah menyampaikan kriteria nol misalnya, yaitu bebas dari masalah dan berani. Meskipun bagi kami ini bukan kriteria baru, tapi lebih kepada penegasan. Karena kalau kita ingat, kriteria pertama kontribusi terhadap pemenangan. Itu apa tolak ukurnya? Satu adalah elektabilitas, yang kedua adalah kerentanan politik. Jadi tidak memiliki kerentanan politik ya. Mirip ini, kerentanan politik ini kan bisa banyak sumbernya kan. Kasus hukum atau misalnya posisi di partainya tidak stabil, bisa sewaktu-waktu diguncang kan begitu. Ya kan? Nah, ini kan juga bagian dari kerentanan politik. Nah, jadi bebas dari masalah, kami lihat itu adalah memang penegasan saja dari kriteria yang pertama. Lalu kalau kita bicara yang paling penting saat ini bagaimana kita bisa memilih bukan hanya pemimpin yang pro perubahan, Mas Anies ini sebagai suatu simbol perubahan, tetapi bagaimana juga wakilnya ini benar-benar bisa memastikan bahwa perubahan yang akan kita dorong ini perubahan yang benar-benar optimal gitu, bukan perubahan kentang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.